Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan kita kali ini alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa nikmat keamanan dari berbagai macam bencana. Ya. Kita di sini tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala musibah yang sampai membuat kita ini tidak bisa hidup dengan tenang dan tidak bisa menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Tapi saudara kita yang sekarang sedang dijajah oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang Yahudi yang ada di tanah Palestina sana, mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang. Dan ini adalah suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Ketika kita mengingat saudara-saudara kita di sana, kita pasti mau tidak mau akan membahas tentang bagaimana perlakuan orang-orang kufar, orang-orang Yahudi kepada mereka yang mana itu sudah melampaui batas agama, bahkan sudah melampaui batas kemanusiaan. Nah, ketika kita mengingat tentang mereka, otomatis kita akan mengingat tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi mereka itu sebenarnya adalah keturunan daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ya'qub dengan dua nama. Yang pertama adalah Ya'qub sebagaimana yang sudah kita ketahui, dan yang kedua adalah Israel. Kata Israel ini merupakan kata-kata dari bahasa Ibrani yang maknanya adalah hambanya Allah, orang yang melayani Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak dan keturunan-keturunan dari Nabi Allah Ya'qub ini kemudian disebut dan dikenal dengan Bani Israel. Mereka ini sebenarnya adalah hamba-hamba kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba yang dimanja oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa mereka di masa itu adalah hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang menjadi pelajaran buat kita semua adalah kenapa hamba-hamba atau kaum yang predikatnya, yang kedudukannya itu merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedudukannya itu merupakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jatuh dan bisa hancur sedemikian hingga sampai keadaan mereka itu seperti sekarang. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa mereka ini mereka ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih detail daripada mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Sampai sekali waktu Sayyidina Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Salam. Sayyidina Abdullah ibn Salam ini adalah orang Yahudi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan tergolong dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Salam ini, bagaimana kalian itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian ini lebih mengenal Nabi Muhammad lebih mengenal Nabi Muhammad lebih baik daripada kalian ini mengenal anak-anak kalian sendiri. Kata Sayyidina Abdullah ibn Salam, iya, kita ini memang lebih mengenal Rasulullah daripada anak kita sendiri. Pengenalan kita terhadap Rasulullah itu lebih detail daripada pengenalan kita terhadap anak kita sendiri. Karena pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad itu didasari dengan firman-firman Allah yang disebutkan di dalam kitab Taurat, yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad secara rinci. Sedangkan anak kita ini nggak tahu apa yang dibuat dan dilakukan oleh ibunya. Apakah itu benar-benar anak kita atau mungkin ibunya melakukan sesuatu waliyadzubillah sehingga anak tersebut bukanlah anak kita sejati. Bukanlah anak kita yang sebenarnya. Tapi kalau kabar tentang Rasulullah ini valid. Kenapa? Karena yang ngasih tahu kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman dari Allah itu sudah pasti benar dan tidak mungkin salah. Inilah sebabnya Allah mengatakan bahwa kita ini jauh lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kita ini mengenal anak-anak kita sendiri. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kok mereka sudah tahu itu semua tapi mereka tetap ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan ketika Sayyidatuna Sofiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinikahi oleh Nabi Muhammad, dan kita semua tahu bahwa Sayyidatuna Sofiyah ini adalah
anak perempuan dari kepala suku Yahudi yang ada di Khaybar ketika itu. Ketika ditawan oleh Rasulullah, beliau dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai istrinya dan menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Nah, Sayyidatuna Safiyah ini menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, masuk ke kota Madinah, Sayyidina Huyai ibn Akhtab yang merupakan kepala suku Yahudi, ayah dari Sayyidatuna Safiyah ini, keluar dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin tahu apakah ini adalah Nabi akhir zaman yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Taurat. Maka dia ini pun keluar dan akhirnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneliti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun pulang ke rumahnya dan duduk bersama salah satu dari pendeta Yahudi yang ada di kampungnya tersebut, yang ada di daerahnya tersebut. Kemudian setelah pulang, Huyai bin Akhtab ini ditanya oleh pendeta Yahudi yang ada di sukunya itu tadi. Dia bertanya, bagaimana kaifa wajadta hadzal rajul? Wahai Huyai bin Akhtab, bagaimana kamu mendapati orang ini? Maka apa jawabannya Huyai bin Akhtab ini? Huyai bin Akhtab mengatakan, wajadtuhu kama wasofahu Musa fit Taurah. Aku mendapati laki-laki ini persis sama dengan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam kitab Taurat. Berarti di sini mereka sudah tahu dan mereka sudah yakin bahwa ini adalah Nabi akhir zaman, bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian pendeta Yahudi ini bertanya kepada Huyai bin Akhtab yang kala itu kedudukannya adalah sebagai pemimpinnya orang-orang Yahudi, kepala sukunya orang-orang Yahudi. Fama qarrartahu fih. Maka apa yang kamu putuskan terkait dengan orang ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seharusnya orang yang sudah tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah, adalah benar-benar Nabi akhir zaman, akal yang sehat itu seharusnya mengikuti, ya. Karena dengan menjadi pengikut Nabi akhir zaman, pertama dia selamat di akhirat, dan yang kedua dia akan digolongkan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ini, golongan ini adalah golongan yang paling mulia setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah manusia kalau sudah ditutup akal sehatnya, ditutup hatinya dengan kepentingan, dengan kefanatikan, dengan hawa nafsu, dengan sifat iri. Bahkan di dalam memutuskan sesuatu pun tidak bisa diterima keputusannya itu tadi dengan akal sehat. Apa yang dia putuskan? Huyai bin Akhtab ini mengatakan mu'adatuhu haddal maut. Yang saya putuskan terkait dengan orang ini, kita akan memerangi orang ini, kita akan memusuhi orang ini sampai kita mati. Nah, kenapa? Sederhana alasannya. Karena dia bukan termasuk dari golongan, karena Rasulullah bukan termasuk golongan dari bangsa
Yahudi. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka ini selalu mengatakan kepada suku Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah bahwa sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman. Jika Nabi tersebut datang, kita akan beriman kepadanya dan kita akan menghancurkan kalian sebagaimana seperti dihancurkannya suku Ad dan Iram, suku-suku dari zaman terdahulu. Tapi ketika Nabi Muhammad ini datang, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka mengingkari Rasulullah, mereka memerangi Rasulullah, mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka semua menjadi seperti ini? Nah, kita menerangkan keburukan-keburukannya mereka, bukan tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian, bukan tujuannya untuk menggunjing, ya, bukan tujuannya untuk menjelek-jelekkan. Tapi di sini kita harus mengambil satu pelajaran penting. Karena jika yang kita lakukan itu sama dengan yang mereka lakukan, otomatis hasilnya yang terjadi kepada kita juga akan sama dengan yang terjadi kepada mereka. Dan Allah menyebutkan kisah-kisah mereka, kesalahan-kesalahan mereka di dalam Al-Quran kepada kita semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga kita tidak mendapatkan akibat yang sama dengan yang mereka dapatkan. Nah, kesalahan utama mereka itu adalah mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada nabi-nabi mereka. Itu inti dari kesalahan mereka. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka memusuhi nabi-nabinya dan juga mereka bahkan membunuh nabi-nabinya. Nah, ini adalah kesalahan yang tidak boleh kita ulangi. Jadi, dan ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kemuliaan, ya, kehebatan, kesejahteraan itu hanya didapatkan dengan satu cara, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemelaratan, kehancuran, dan musibah serta berbagai macam keburukan itu semuanya muncul karena apa? Karena kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena kita ini tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan mereka itu pasti akan ditimpa siksa yang pedih. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Rasulullah di dunia ini, mereka akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam cobaan. Dan nanti ketika dia meninggal dunia, pindah ke alam akhirat, dia akan ditimpa siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kuncinya. Ya, inilah kuncinya. Nah, kita ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah-kisah mereka supaya kita ini sadar. Ini loh mereka. Kenapa kok mereka itu tercerai-berai di muka bumi? Kenapa mereka itu bahkan kalau kita mau membaca sejarah, mereka ini di berbagai tempat
selalu direndahkan oleh orang-orang. Kalau bahasanya sekarang dianggap warga kelas 2. Enggak boleh berdagang dan seterusnya. Ya. Kenapa kok mereka itu sampai di situ? Itu semua karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Mereka yang sekarang sudah tahu kakek-kakeknya dulu pernah melakukan perbuatan dosa yang seperti itu sehingga mereka dihukum, tapi mereka tetap mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, tetap melakukan dosa-dosa yang sama. Bahkan mereka tidak menyalahkan orang-orang dari kakek mereka yang dulu membunuh para rasul, yang dulu sudah tidak taat kepada nabi-nabinya dan seterusnya. Nah, ini jangan kita ulangi lagi. Kita sekarang sedang berada di dalam satu musibah yang sangat menyedihkan. Ya, kita kalau ngelihat media sosial, ya orang banyak sekali menyalahkan kaum Yahudi seperti ini, Zionis dan lain sebagainya. Kita ini tidak sadar bahwa sebenarnya inti utama dari kesalahan, dari bencana ini semua ada pada diri kita masing-masing. Kita melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh mereka, Bani Israel. Akhirnya kita pun dihukum oleh Allah dengan bencana yang sama. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah dengan mengintrospeksi diri kita dan merubah diri kita kepada keadaan yang lebih baik. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak merubah keadaan suatu kaum yang dulunya buruk jadi baik, atau bahkan sebaliknya, yang dulunya baik jadi buruk. Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum, siapapun itu mereka, sampai mereka itu merubah sifat yang ada di dalam diri mereka. Kalau sifat mereka dari buruk berubah menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengubah keadaan kaum tersebut dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau suatu kaum itu sudah baik, kemudian mereka itu berubah menjadi buruk, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah keadaan mereka dari baik menjadi ke keadaan yang buruk. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita lakukan. Kita jangan mencari solusi dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal Al-Quran. Jadi solusi yang mereka pikirkan itu adalah solusi-solusi yang jauh dari caranya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jauh dari caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini tidak akan menjadi baik cuma hanya dengan bantuan dan donasi. Tapi ini semua akan berubah menjadi lebih baik jika kita sudah merubah keadaan kita yang dulunya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah, yang dulunya banyak berbuat maksiat bertaubat kepada Allah, yang dulunya sholatnya masih belum baik diperbaiki sholatnya, yang dulunya sholatnya enggak berjamaah dibiasakan sholat berjamaah, dan seterusnya. Dengan ini otomatis nanti pertolongan Allah akan turun, dan otomatis keadaan umat akan berubah menjadi keadaan yang baik. Kalau kita mau meneliti sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat, jumlah dan persiapan umat Islam itu selalu jauh lebih sedikit daripada jumlah dan juga persiapan yang dimiliki oleh musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi di dalam peperangan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali di dalam satu peperangan, yaitu perang Uhud. Apa sebabnya kok sampai Nabi itu tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perang Uhud? Sebabnya cuma satu, karena ada sekelompok sahabat, bukan semua sahabat loh ya. Ada sekelompok sahabat, 50 sahabat yang menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setelah itu mereka kemudian diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tetap orang-orang yang mulia. Tapi ini pelajaran buat kita. Ketika itu Nabi memerintahkan para pemanah untuk tetap berada di atas gunung Uhud. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah, baik kita ini nanti menang ataupun kita ini kalah dan dimakan oleh burung-burung, tetap kamu di situ jangan bergerak. Nah, ketika mereka taat sama Nabi, nggak bergerak dari situ, umat Islam ini menang. Ketika sudah di dalam posisi hampir menang dan orang kafir itu sudah lari, bahkan mereka mereka ketika lari itu meninggalkan harta-harta mereka, rampasan-rampasan yang bisa dijadikan sebagai rampasan perang. Orang-orang yang ada di atas gunung ini, pemanah-pemanah ini, semuanya turun. Sudah diingatkan sama salah satu sahabat, kalian jangan turun. Nabi bilang apapun yang terjadi kalian itu jangan turun, mau kita menang ataupun kita posisinya kalah. Tapi mereka tidak mendengarkan hal itu. Mereka mengatakan enggak, ini peperangan sudah selesai dan itu di bawah ada rampasan perang, sekarang kita turun dan kita ambil harta itu, rampasan perang itu sudah selesai dan kita sudah menang. Subhanallah, ketika mereka turun, Sayyidina Khalid bin Walid yang kala itu masih dalam keadaan tidak beriman, itu mengumpulkan kembali pasukan kafir Quraisy dan dia berputar sampai ke belakang gunung dan menyerang dari atas gunung ketika pemanahnya sudah kosong di situ. Dari situ umat Islam pun kalah dan hancur. Ya, kalah. Kenapa? Tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya pelajaran yang pertama bahwa kita itu jangan meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bani Israel. Ya, jangan kita tiru. Jangan kita ini menyalahi perintahnya Allah dan jangan kita ini menyalahi perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita harus tahu yang kedua bahwa ya musibah ini, bencana ini ataupun bencana-bencana yang lain yang menimpa umat Islam, baik itu perpecahan, baik itu diserang oleh musuh-musuh dan lain sebagainya, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Yang salah itu ya kita sendiri. Kenapa ya? Karena kita udah melenceng dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya adalah dengan kita kembali ke jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Kalau kita udah baik, kita lihat keluarga kita. Di rumah-rumah kita, apa yang ditonton sama anak kita? Apa yang ditonton sama istri kita? Anak kita, apa kesibukannya? Apakah kesibukannya itu belajar? Apakah kesibukannya itu main sosial media? Apakah kesibukannya itu main game? Ya. Apa yang ditonton sama anak-anak kita? Apakah yang ditonton itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau sebaliknya, waliyadzubillah. Ini adalah yang menyebabkan kehancuran. Jangan-jangan saudara kita di sana diperangi oleh orang-orang Yahudi gara-gara dosa kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang sedikit ini insya Allah bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga kepada antum semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf, Al-Fakir mohon maaf. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan segera kepada saudara-saudara kita baik yang ada di Palestina ataupun ada di berbagai tempat yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.